Silakan. Iya, kita lanjutkan. Silakan Mbak. Ya, jadi Israel lahir dari keputusan PBB dan itu adalah legal. Jadi legalitasnya jelas ya, sejak tahun 1947 resolusi 181 PBB. Nah, kenapa Israel bisa jadi negara sementara Arab Palestina tidak menjadi negara? Mungkin ini karena jatah tanah Palestina itu diambil alih oleh Mesir, yakni Mesir menguasai Gaza dari tahun 1948 sampai 1967. Lalu Yordania itu dia menguasai tepi barat dan Yerusalem Timur. Dari tahun 1948 sampai 1967. Karena itu ketika terjadi perang Arab Israel yang kedua di tahun 1967, Israel merebut Gaza dari Mesir, bukan dari Palestina, Pak. Lalu Yordania tanah tepi barat dan Yerusalem Timur diambil dari Yordania, bukan Palestina. Oke. Jadi yang selama ini menjajah Palestina adalah Mesir dan Yordania, bukan Israel. Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Israel sejak masa Raja Daud. Tidak bisa dikaitkan itu. Raja Israel, silakan. Dulu tanah itu adalah wilayah kekuasaan kerajaan Israel. Ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Sama Nabi Daud itu. Iya betul Pak, Jadi, zaman Daud. Anda mengatakan Israel berdiri tahun 48. Iya, Kenapa secara mau resmi dikaitkan dengan sebagai masa negara. lalu yang 1000-an tahun, 2000-an tahun? Karena kerajaan. Iya. Kerajaan Israel sekarang berubah bentuk menjadi negara Israel. Sama Padahal dengan Mesir Pak. PBB hanya memberikan Maaf, Tel Pak. Aviv, bukan memberikan Yerusalem. Mesir dulu dipimpin Firaun. PBB hanya memberikan Tel Aviv, bukan Yerusalem. Yerusalem dirampas Mesir dulu oleh bentuknya Israel. dipimpin oleh Firaun. Oke. Tetapi Baik. kemudian Itu ribuan menjadi tahun yang negara. lalu. Apakah kenapa Mesir bisa jadi negara Mbak tetapi Monica, Israel nggak Mbak bisa jadi Monica, negara? Ya, mohon maaf Mbak, kita kembali kepada topik. Kalau begini Mbak, artinya tadi pertanyaan banyak pihak bahwa jika nanti kemudian Israel kita terima untuk hadir mengikuti Piala Dunia U20 di Indonesia, apakah kemudian di mata Israel kita juga menerima Israel sebagai negara? Jadi gini, selama ini Israel dan Indonesia punya hubungan. Tidak pernah terjadi kevakuman dalam hubungan. Oh, dalam hal apa? Seperti yang dikatakan oleh Mas Akmal sebelumnya, ada hubungan dagang, ekspor impor, ada hubungan turisme. Orang dari Indonesia bisa ke Israel, orang dari Israel bisa berwisata ke Indonesia. Juga ada hubungan misalnya TNI, drone dari Israel digunakan oleh TNI. Beberapa produk teknologi dari Israel dipakai oleh negara kita. Artinya ada hubungan. Bukan hubungan diplomatik, tetapi ada hubungan yang dijalin antara Israel dan Indonesia. Tapi dalam konteks sepak bola, kalau menerima timnas Israel dianggap sejumlah pihak melegitimasi penjajahan yang dilakukan. Nah, sekarang kalau mau ditanya tentang penjajahan, sekarang saya balik bertanya, sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Sejak tahun berapa? Saya nggak pernah menemukan penjajahan satu di sini rujukan. diartikan dari bahasa merampas tanah air Palestina. Yerusalem itu tanah air Palestina menurut PBB, tapi dirampas oleh Israel. Jadi bukan pada saat Arab yang merampas itu. Jadi pada saat pembagian tanah Palestina itu Pak, yang dibagi adalah dua entitas, Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Ya. Nah, Yerusalem sejak masa Raja Daud memerintah di Yerusalem. Tapi PBB tidak selama memberikan 33 tahun. PBB tidak memberikan itu untuk Palestina, Israel. Iya. Jadi intinya gini. Kita nanti akan bahas tema lain kalau begitu ya. Kita akan bahas tema lain Itu kalau begitu ya. kerajaan Daud ribuan tahun yang lalu. Mari kita menjadi yang mana bikin ribut tuh yang mana? Kita main bola doang ini dia maunya. Jadi mari kita menjadi tuan rumah yang ramah, yang Jangan toleran dan cinta melegitimasi damai. Kekuasaan Israel atas Prof. Hamka. Yerusalem dengan sejarah Jadi ribuan ini tahun yang kalau lalu. isunya tentang Yerusalem mungkin ini aras diplomasi Kementerian Luar Negeri.
Dan memang tidak Itu tepat tidak kalau diberikan kita oleh PBB. membahas menurut dengan Mbak- konteks Mbak Monica bola. harusnya tidak harus ada penolakan itu. Tidak harus ada Oke. penolakan. Karena apa? Karena Ada ini hubungan. bola adalah kegembiraan. Jangan dijadikan kegaduhan. Oke. Kita justru harus menunjukkan bahwa kita ini adalah bangsa yang ramah, cinta damai. Kita ini bangsa yang punya Pancasila. Uni Emirat Arab gak punya Pancasila. Tapi kenapa bisa Uni Emirat Arab sekarang menjadi kiblat dari toleransi dunia Arab dan dunia Islam? Karena mereka sampai punya rumah Abraham. Rumah 3 agama, ada sinagoga, ada gereja, ada masjid. Ini sesuatu yang positif. Harusnya Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbanyak di dunia dan berpancasila, kitalah yang harusnya menjadi kiblat toleransi dunia Arab dan dunia Islam. Pak Mahfud. Meskipun kita bukan orang Arab ya. Itu loh maksud saya. Saya kira kalau Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno mengatakan kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ketika Indonesia di bawah Bung Karno dulu menolak Indonesia tim sepak bolanya bertanding dengan tim sepak bola Israel, dan kemudian pada waktu Asian Games juga kita menolak kehadiran tim dari Israel, itu bukan persoalan bahwa kita benci atau tidak suka, tetapi ini bentuk protes negara Indonesia, terhadap satu negara lain yang masih melakukan penjajahan terhadap warga negara atau bangsa yang lain. Dalam hal ini Israel terhadap Palestina. Saya kira spirit itulah yang dituangkan oleh para pendiri republik di dalam konstitusi kita. Jadi kalau saya memahami, mengamati bahwa apa yang disampaikan Prof. Hamka dan banyak politisi PDIP itu sebenarnya ingin mengingatkan bangsa Indonesia, kita punya komitmen politik loh, kita punya posisi politik loh, dan itu bagian dari konstitusi kita bahwa kita harus melawan segala penjajahan di muka bumi. Dan Israel adalah satu-satunya negara yang tersisa di dunia yang masih terus melakukan penjajahan di muka bumi ini. Jadi kalau kita kemudian sekarang ribut atau memprotes kehadiran tim dari Israel, itu sebagai bentuk protes kita. Kira-kira begini, sudahlah jangan terus menjajah bangsa lain. Kalau itu diselesaikan oleh Israel, saya kira kita juga tidak punya satu alasan pun untuk menolak kehadiran Tapi jangan Israel. pilih-pilih juga dong Pak. Cabang olahraga lain boleh. Kegiatan event-event internasional Israel bisa datang ke tanah air. Mengapa baru sekarang? Karena seringkali banyak peristiwa-peristiwa itu yang luput dari perhatian masyarakat karena dia tidak populer. Tetapi sepak bola, satu cabang olahraga yang mungkin anak kecil, anak SD saja itu aware dengan hal ini. Jadi saya kira ini soal popularitas cabang olahraga yang kemudian berkonsekuensi pada perhatian yang besar. Saya kira ini satu hal yang wajar. Jadi paling penting adalah sekarang tugas pemerintah mencari apa jalan tengahnya, Oke, Mas apa Akmal. solusi jalan Apa jalan tengahnya yang tengahnya terbaik. jadinya Mas Akmal? Saya pikir pilihannya tinggal 2 gitu. Kita mau melaksanakan Piala Dunia atau batal Piala Dunia itu saja gitu. Nah, iya kan itu kan artinya kan ada prinsip-prinsip yang memang udah Enggak dong. Enggak bisa Pak. Sekarang gini, ada tawaran. Ini ada yang mau dilakukan oleh pemerintah kita adalah menukar tuan rumah Piala Dunia Peru dengan Indonesia. Ya, U17 dan U20. U17 kita mau taruh di sini, kemudian U20-nya pindah ke Peru. Loh kalau U17 yang lolos Israel lagi, nggak jadi lagi kita tuan rumah. Ya kan? Gimana gitu. Nah sekarang kalau para politisi bicara seperti itu, sebenarnya saya ini auzubillahi minasyaitonirrajim wa sayasin gitu kan. Kita harus komitmen kalau gitu. Saya akan meminta komitmen hari ini, besok berarti Agustus, World Beach Game harus batal. Kenapa? Karena ada Israel di sana. Itu bukan jalan tengah. Enggak, artinya kan kita kan mau ini kan mau supaya World Beach Game Bapak tahu nggak Pak? World Beach Game akan ada. Nanti ada kejuaraan dunia basket. Mungkin aja Israel ikut. Gitu. Kita mau bidding Olimpiade nanti Israel ikut, repot lagi gitu. Kalau mau ya udah sepakat dari sekarang semua kegiatan olahraga yang ada Israel kita nggak usah ikut aja. Mbak Moni, Ada peristiwa kalau menurut saya di poinnya Davis Club ya, di Piala Davis 2009 di Swedia. Waktu itu terjadi gelombang protes besar-besaran terhadap kehadiran tim dari Israel. Sampai-sampai terjadi demonstrasi yang sangat anarkis. Sampai kemudian disebut sebagai anti-Israel riots. Dan apa solusi yang kemudian disepakati bersama oleh pemerintah Swedia? Tim Israel akhirnya dibolehkan bermain,
tanpa penonton, tanpa publikasi, dan tidak ada bendera dan lagu kebangsaan yang ditayangkan. Ini kejadian di Swedia ya, di negara Eropa. Itu sebagai satu contoh kasus bahwa ketika ada pro kontra terkait dengan kehadiran Israel dalam event olahraga, maka bukan berarti jadi atau tidak jadi. Tapi kita bisa mencari jalan tengah sebagaimana negara lain pun dalam sejarahnya bisa mendapatkan jalan tengahnya. Permasalahan kita kan kita ambil di injury time ini. Ya. Gitu. Kenapa enggak dari awal kemarin Israel lolos? Kurang dari 2 bulan. Ini juga FIFA marah juga kok gue dikerjain nih gitu kan. Injury time kemarin masih ngomong tiba-tiba 14 Maret Pak Iwayan Koster mengeluarkan surat menolak gitu kan. Kemarin-kemarin kemana gitu kan. Nah kan ini kan bisa juga membuat FIFA punya marwah juga. Gue dikerjain udah nggak usah lah di Indonesia. Ketika Piala Dunia nggak digelar di Indonesia, FIFA nggak rugi. Yang rugi Indonesia. Gitu kan. Nah ini juga harus dipikirkan oleh para politisi kita juga gitu kan. Dan jangan lupa Palestina itu sudah ada presiden. Artinya dia tuh bentuknya adalah negara. Kecuali kita tidak menghormati Presiden Mahmud Abbas. Dan di sini, di Jakarta ada kedutaan besar Palestina. Belum diakui sebagai negara, itu baru otoritas. Tetapi ada dubes, ada presiden. Ya, otoritas. Tetapi memang, jadi maksud saya gini, presiden loh nih. Ya. Mahmud Abbas itu kan presiden. Presiden kalau tapi kita bukan presiden negara, presiden otoritas Palestina. Iya, apa bedanya? Apa bedanya Pak? Presiden Bedanya. tetap aja dia presiden jabatannya. Ya, namanya Dubes, presiden. dubes, Kalau dubes jabatan presiden Palestina banyak. tetap aja dubes. Ada presiden PKS, ada presiden apa. Iya, itu Ini beda presiden ya kalau otoritas, bukan presiden negara. Iya, jadi maksudnya bagaimana Indonesia respect terhadap Palestina Ya. kalau pemerintahannya presidennya nggak dianggap gitu Ya, loh. saya Ini mau- bukan negara abal-abal loh Pak. Ya. Iya, tapi Ini bukan Sunda belum Empire. merdeka, belum gitu merdeka. loh. Sudah lewat Bro. kalau trennya sudah MPR Iya, nah, sudah makanya lewat. maksud Muhammad. Saya ini menanggapi Palestina sedikit ini apa. ya. Mengenai Piala Dunia U20. Mengapa Palestina seolah-olah menerima ini. Ya, Menerima menerima. aturan Palestina FIFA. menerima Menerima FIFA di Israel main di Indonesia. Indonesia Pak. Palestina sendiri. Kita berikan waktu dulu untuk Oke. Prof. Hamka, Mbak. Perlu Terima kasih. diketahui bahwa Palestina itu belum menjadi negara, masih lemah statusnya, masih mau memperoleh dukungan dari dunia internasional untuk bisa menjadi negara. Kedudukannya masih lemah, daya tawarnya belum kuat. Boleh saya Sama dengan Presiden Soekarno pada awal kemerdekaan kita, beliau terpaksa menerima negara Serikat Indonesia. Padahal Undang-Undang Dasar 45 kita negara kesatuan. Iya. Mengapa beliau terima? Karena waktu itu Indonesia masih negara baru merdeka, masih lemah. Tapi Pak, Ya, Palestina jadi jangan disalahkan sudah Palestina diakui. kalau menerima itu. Itu karena Palestina daya sudah posisi diakui tawarnya oleh- masih lemah. Baik. Baik. Ya. Kami Kita sudah boleh ke tangkap Bang Prof. Hamka, Novel. terima kasih. Bang Novel, singkat Bang Novel. Jadi saya mau meluruskan untuk Israel ini kita bukan menanam kebencian atas nama negara, bukan atas nama agama. Itu perlu diluruskan. Jadi timnas Israel Yang namanya diterima, Bang, kebencian itu di yang tanah tahu air. hati kita adalah Allah. Nggak bisa kita masuk ke wilayah dalam kebencian ini divonis sebegitu saja. Nah, contoh kasus malam ini, Palestina ini bukan negara dengan bola mewakili semuanya, nggak selesai. Termasuk mohon maaf, contoh kasus hari ini Jokowi bisa menyatakan begitu, Ganjar Pranowo beda, Pak Profesor ini Hamka. dari Hamka juga beda. Artinya nggak mewakili daripada rakyat Indonesia, pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan pemimpin ini beda. Dan bola jangan dibilang menjadi simbol pemersatu setelah bola. Ternyata bola juga nggak selesai di Indonesia ini menimbulkan kerusuhan kanjuruhan. Begitu juga Juventus, Liverpool, semuanya boleh dikatakan dampaknya sangat dahsyat. Bentrokan-bentrokan terjadi dan ini sangat sensitif. Kalau dipaksakan, saudara. Kalau dipaksakan saya nggak bakal ngerti ini. Oke, Kita Bang Arya. serahkan masyarakat Bang bagaimana Arya, nanti kalau dipaksakan. begitu sensitif, jadi solusi jalan tengahnya apa Bang Arya? Ini lucu loh. Di mana tuh? Itu ada tawuran tuh di situ, kampung antar kampung. Baru kampungnya dibubarin. Kampung Makassar baru dibubarin. Nggak diakui, kan nggak juga. Jadi jangan konyol juga lah gitu ya. Ya jadi bola boleh dikatakan. Enggak, jangan konyol gitu. Ah. Kalau namanya ada orang berantem antar kampung. Nanti antar sekolah, antar kelas nih. Dulu saya di TB. Rutin berantem antar jurusan. Terus baru dibubarin di TB-nya gitu kan enggak.
Tapi jangan dibuang kemungkinan, sebab bola juga itu banyak. Kita harus selesaiin dulu. Maksudnya nggak diklaim. Indonesia biar becus dulu nih, ngurusin bola, nggak usah tingkat dunia tuh Kanjuruhan selesain dulu. Tapi Kita tapi dengar ini solusinya. injury time Bapak. Bang Arya, Makanya boleh Kita dengar solusinya. ke Bang Arya. Jangan belum becus udah ngurusin, udah Oke. tingkat dunia. Bang Arya silakan. Berikan waktu untuk Poinnya Bang Arya. Bang. Malu Indonesia di kancah internasional. Bang Ada pun Novel, mungkin kita nggak bagi waktu. dipercaya, nggak Silakan, Bang dipercaya Arya. karena kasus Kanjuruhan itu sangat mencoreng. Silakan Ini harus Bang Arya, karena ini sudah injury time Tindak Bapak. itu. Bang Novel kita bergantian. Bang Arya silakan. Ini kan kayaknya sengaja buat saya ngomongnya dikit. Yang pasti ya, kita itu anak-anak yang main bola itu membawa kemanusiaan. Bukan membawa peperangan. Siapa bilang bahwa bola itu bawa peperangan, nggak pernah ada. Dia bawa kemanusiaan juga. Bawa sportivitas. Semua orang mengakui, kalau nggak ada sportivitas, bubar aja semua olahraga. Jadi itu juga membawa kemanusiaan. Kalau dikatakan bahwa Piala Dunia ini justru kita mengatakan bahwa ini nggak mengakui kemanusiaan, justru disitulah kemanusiaan itu terjadi. Kita mengakui kemanusiaan di persepak bolaan. Kemudian juga bahwa ya kita cari jalan tengah nanti. Ya kita akan bawa ini ke FIFA. Apa yang terjadi di Indonesia, Pak, Bapak tenang dulu, saya belum selesai ngomong. Ya, apa yang terjadi di FIFA nanti kita tunggu. Tapi kita harus tahu konsekuensi, teman-teman semua juga pemirsa. Bahwa apa? Ke depan, kalau kita akan mengajukan Piala Dunia, kemungkinannya gimana? Kalau kita mengajukan Olimpiade, maka maaf nih, anak-anak muda sekarang, jangan pernah Anda berharap Indonesia akan punya sebuah kejuaraan dunia internasional di Indonesia. Hanya karena kita nggak mau memisahkan antara bola dan politik. Sementara Qatar, semua, Timur Tengah, Palestina pun itu akan buat pertandingan-pertandingan seru di negaranya. Tapi kita akan kesepian dan bangsa kita tidak akan lagi mengalami sebuah semangat sepak bola. Ya teman-teman mungkin yang politikus makanya sering-seringlah bergaul dengan anak-anak bola. Oke. Karena mereka adalah Saya main sumber-sumber. bola, Pak, saya main bola. Ya, di sambilan, rumah, Pak. di rumah, Baik, dalam Bapak. rumah saya main Ya, bola. Semoga Pak. nanti para narasumber kita Ya. bisa bertemu di lapangan Terima hijau ya kasih. Bang Arya ya. Terima Iya, kasih terima banyak. kasih banyak, Bang Kita Arya. tunggu bagaimana win-win solutionnya. Apakah perhelatan sepak bola dunia akan terus berlanjut dengan hadirnya Israel atau seperti apa? Kita akan kembali untuk Anda saat lagi. Pemirsa di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi sharing yang telah kita dengar, paling tidak saya mencatat 20 catatan. Karena ini catatan demokrasi, tapi waktu saya cuma 3 menit. Pertama, bahwa kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'yati. Kita semuanya adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Maka pemimpin harus membuat decision yang baik. Dan decision yang baik adalah tasarruful imam ala ro'yati manutun bil maslahah. Apapun yang kita tentukan dalam keputusan kita harus melihat kemaslahatan. Bagaimana semuanya baik, khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Harus baik secara agama, baik secara kehidupan dunia dan akibat dampak keputusan kita ini. Di atas hukum ada moral hukum. Di atas fikih ada usul fikih. Maka kita harus menimbang semua yang kita putuskan. Saya bukan ahli bola, saya bukan ahli politik. Tetapi apapun di dalam kehidupan kita, sering kita harus dituntut untuk membuat keputusan. Untuk itu, karena sudah tidak ada nabi, semuanya harus dimusyawarahkan. Musyawarah itu membawa berkah. Bulan ini bulan keberkahan. Maka musyawarahkan mana yang terbaik. Di dalam kehidupan kita, apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Bahkan nanti menolak mafsadat itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Gedung ini kebakaran, ada jam dinding, menyelamatkan jam dinding dengan kebakarannya itu lebih penting, biarkan itu kebakaran daripada kita menyelamatkan jam dinding tapi nyawa kita hilang. Kita dapat jam dinding tapi belum tentu kita jadi billahi taufik wal hidayah. Jangan sampai kita membuat risiko. Untuk itu nanti ada keadaan darurat pun itu kalau untuk kepentingan bersama dibolehkan.
hal-hal yang terlarang. Misalnya, saya dengan Maria tidak boleh mencium karena dia bukan muhrim saya. Dia bukan apa-apa saya. Tapi kalau kondisinya darurat, maka itu dibolehkan. Dia pingsan misalnya, maka saya boleh bantuan pernapasan. Tapi mohon maaf, keadaan darurat ditentukan oleh kadarnya. Satu, ada nggak yang lain yang bisa nolong? Dua, kalau ada yang lebih bisa, ya dokter atau siapa yang sesama jenis. Yang kedua, ditentukan dulu, betul-betul dia pingsan nggak? Jangan-jangan cuma batuk ditawari bantuan napas. Oh, batuk, ayo bantuan napas buatan. Jangan. Maka dilihat kepada kadarnya. Dalam hal ini, mau timnas Israel, mau apapun, maka dilihat. Nanti kepentingan bersama harus didahulukan. Kenapa? Karena inilah yang akan membawa keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk keputusan yang ada. Saya terus berdoa, Ramadan membawa keberkahan, mudah keputusan yang terbaik untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Wijayanto, Prof. Hamka, Pak Mahfud, dan juga Bang Novel Bamuhin. Terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga, terima kasih Mbak Monik, Mas Akmal terima kasih, dan juga terima kasih untuk Universitas Jayabaya. Pemirsa, kami harapkan ada jalan tengah dari polemik kehadiran Israel di Piala Dunia U20. Kita akan lihat bagaimanakah hasil nanti dari pertemuan Erick Thohir bersama dengan Presiden FIFA. Demikian catatan demokrasi hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.